itu dapat debut di Aespa dalam waktu training yang cepat dikarenakan babynya lah. Intinya kasihan banget Giselle guys. Bahwa Sana dan Suho itu pernah dikabarkan atau pernah dicurigai kayak dating gitu loh guys. Kok bisa ya? Tapi guys, kalian tau nggak fakta di balik hubungan Jessica dan juga Taeyeon? Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, cinggu untuk hari ini, ya seperti biasa, kita akan gibah-gibah santuy, ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Babe Isuman, yang mana dia ini diberitakan telah memberikan sebuah apartemen kepada seorang wanita. Dan wanita ini diduga adalah kekasih dari Babe Isuman sendiri. Waduh. Jadi guys, pada tanggal 21 ada sebuah media melaporkan bahwa Isuman memberikan sebuah apartemen seluas 196,42 meter persegi kepada seorang reporter wanita, kita sebut saja sebagai A, di Cheongtam-dong, Gangnam-gu, Seoul pada bulan Maret. Jadi Isuman membeli apartemen itu pada tahun 2015 seharga 3,97 miliar won. Wow, fantastis juga ya guys harganya. Jadi satu unit dengan tipe plat yang sama di apartemen ini diperdagangkan seharga 4,9 miliar won di bulan Mei tahun ini. Amazing banget ya harganya. Jadi menurut laporan tersebut, si A ini adalah seorang koresponden asing Korea di Amerika Utara dan diperkenalkan sebagai reporter cantik dan telah menjalankan forum industri yang disponsori SM Entertainment untuk tahun kedua. Nah, kantor domestik perusahaan media asing tidak termasuk dalam undang-undang arbitrase media, sehingga mereka tidak tunduk pada undang-undang larangan permohonan dan grafting Anti-Graft Act. Sebagai tanggapan, SM Entertainment berkata, itu tidak ada hubungannya ya dengan bisnis perusahaan dan kami juga tidak dapat mengkonfirmasi. Well, cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana berita dari Babe Isuman yang katanya sudah memberikan apartemen kepada seorang wanita cantik, dan wanita ini juga diduga adalah kekasih dari Isuman sendiri. Dan cinggu, perlu kalian tahu juga ya bahwa istri dari Pak Isuman sendiri itu udah meninggal ya. Udah meninggal, makanya dia sekarang mungkin berkencan, dan menurut aku nggak ada masalah sih kalau dia berkencan lagi. Orang yang udah punya istri aja pergi cari cewek, ini lo nggak punya istri, jadi ya nggak apa-apa sih kalau dia mau berkencan juga, is okay. Itu adalah hidupnya Babe Isuman gitu. Tolong ya, berikan Babe Isuman ini kehidupannya sendiri. Jangan pernah kalian itu ngelarang dia untuk kencan. Apalagi yang sakit hati mungkin di rumah yang lagi potek hatinya. Pokoknya tetap semangat ya buat kalian. Masih banyak kok babe-babe yang lain yang bisa kalian gebet selain Babe Isuman. Dan perlu aku perjelas lagi ya, apa yang dilakukan oleh Babe Isuman yaitu memberikan apartemen kepada si cewek itu bukan termasuk korupsi, karena tidak termasuk ke dalam undang-undang anti korupsi di Korea Selatan. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Jessica dan juga Taeyeon dari Girls' Generation. Nah cinggu, seperti yang kalian tahu ya, banyak sekali yang menduga bahwa kedua orang ini punya hubungan gak akur deh, alias gak baik gitu deh. Makanya si Jessica ini kayak gitu dari Girls' Generation. Tapi guys, kalian tahu gak fakta di balik hubungan Jessica dan juga Taeyeon? Pernah loh Jessica ini kayak memberikan sebuah pesan kepada Taeyeon, dan pesannya ini juga sangat menyentuh banget. Penggemar dari Girls' Generation patah hati ketika diumumkan bahwa Jessica akan keluar dari Girls' Generation. Tidak lebih dari sesama member, Taeyeon khususnya telah mengisyaratkan betapa sulitnya bagi mereka setelah kepergian dari Jessica. Meskipun demikian, beberapa orang masih salah memahami hubungan dari Taeyeon dan Jessica. Namun cinggu, baik Taeyeon dan Jessica itu memiliki kata persaudaraan yang unik. Bahkan mereka ini sering menunjukkan kasih sayang mereka satu sama lain. Jadi, pada sebuah kesempatan, Jessica meninggalkan pesan kepada Taeyeon yang akan ngebuat kalian di sini merasa terharu. Nah, pada tahun 2011, SNSD itu telah merilis photobook Paradise in Phuket mereka. Dan setiap member dari Girls' Generation menulis pesan khusus untuk sesama member dan para son. Jessica sendiri telah menulis pesan untuk setiap member dari Girls' Generation. Tetapi pesannya untuk Taeyeon sangat-sangat manis nih guys. Taeyeon, kamu mengatakan bahwa kamu mengalami sakit kepala setiap hari, dan saya khawatir bahwa kamu mungkin menderita migrain. Apakah karena stres atau yang lainnya?
Kemudian nih Cinggu, dia juga menunjukkan perhatian lebih untuk Taeyeon dan mengatakan kepadanya bahwa dia berharap akan baik-baik saja. Perbanyak makan makanan yang baik untuk kesehatan. Saya tidak tahu rasa sakit yang kamu rasakan, tetapi saya berharap kepala Anda tidak sakit lagi. Dan jika kamu belum nangisi kata-katanya, pesan terakhirnya pasti akan ngebuat kalian menangis nih guys. Saat aku melihatmu terluka, aku juga merasakan sakitmu. Yang terpenting adalah Taeyeon kami sehat selamanya. Kami mencintaimu. Meskipun dia mungkin tidak mengatakan kata-kata itu secara langsung kepada Taeyeon, pesan itu diucapkan langsung dari hatinya dan setiap orang yang membaca kata-katanya pasti dapat merasakan hubungan yang manis dan penuh perhatian di antara keduanya. Well, Cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana pesan dari Jessica kepada Taeyeon dan pesannya juga ya sih menyentuh banget gitu. Nah, kalau kalian sebagai para son melihat bagaimana pesan yang diberikan oleh Jessica kepada Taeyeon ini seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Breaking News. Untuk Breaking News kali ini datanya dari siapa aja sih? Langsung aja kepoin bersama-sama. Oke guys, untuk breaking news yang pertama, kita akan mulai dulu ngebahas bagaimana Babe Usuman itu diberitakan tengah dating gitu dengan bibi dari Giselle. Wait, kok bisa kayak gitu ya? Jadi, saat ini netizen itu emang tengah dibuat heboh nih dengan kabar bahwa Isuman membelikan sebuah apartemen mewah untuk seorang jurnalis senior. Nah, Cinggu, seperti yang kita bahas sebelumnya, media Korea Selatan itu telah melaporkan bahwa Isuman membelikan apartemen mewah. Harganya itu 4 miliar won. Kalau dirupiahin, jumlahnya itu mencapai 50 miliar rupiah. Amazing banget kan harganya? Jadi Cinggu, apartemen itu diketahui diberikan untuk seorang jurnalis yang bernama Cho Ju Hee yang merupakan kepala dari media E-News cabang Korea Selatan. Ia juga bertanggung jawab akan cabang E-News di Amerika Serikat dan juga sering menuliskan artikel untuk artis-artis dari SM Entertainment, mulai dari EXO, Red Velvet, dan juga aespa. Dan menurut media Chosun, Cho Ju Hee yang berusia 52 tahun pada saat ini memiliki perbedaan usia hingga 17 tahun bersama dengan Isuman. Keduanya juga dikabarkan telah menjalin hubungan asmara selama bertahun-tahun. Dan ia juga sebelumnya diketahui pernah menjadi presenter di KBS pada awal tahun 2000 hingga menjadi direktur di ABC News Korea guys. Dan seorang narasumber mengatakan, "Aku tahu kalau Isuman dan Cho Ju Hee sudah berkencan dalam waktu yang lama setelah istrinya meninggal dunia." Netizen kemudian dibuat kaget ketika terdapat rumor yang menyebutkan bahwa Cho Ju Hee merupakan bibi kandung dari Giselle, salah satu personel dari aespa Cinggu. Rumor ini muncul setelah Cho Ju Hee pada tahun 2012 silam menuliskan sebuah cuitan bahwa ia menerima hadiah dari keponakannya yaitu Eri Uchinaga yang merupakan nama asli dari Giselle. Dan Cinggu, dikarenakan hal ini, orang-orang itu kayak berkomentar yang enggak-enggak nih. Mulai dari tentang Giselle, banyak yang bilang Giselle itu dapat debut di aespa dalam waktu training yang cepat dikarenakan bibinya lah. Intinya kasihan banget Giselle guys. Well, intinya keep fighting buat para Mai dan juga untuk Giselle, keep fighting ya. Aku harap nggak terjadi hal yang buruk deh kepada Giselle. Karena kan you know lah ya guys, netizen itu mulutnya kayak gimana. Dan Cinggu, untuk breaking news yang kedua, kali ini kita akan ngebahas tentang Sana dan juga Suho. Kalian tahu gak sih bahwa Sana dan Suho itu pernah dikabarkan atau pernah dicurigai kayak dating gitu loh guys? Kok bisa ya? Hal itu bermula pada tanggal 7 Februari 2019. Jadi Sana pada saat itu membagikan serangkaian foto dirinya di Hong Kong. Nah, idol itu juga terlihat di Venesia dari Hong Kong. Dan Cinggu, hal yang lebih mengejutkan para penggemar adalah leader dari EXO yaitu Suho membagikan foto dirinya di Hong Kong dengan latar belakang gedung yang sama hanya beberapa hari setelah Sana pada tanggal 11 Februari tahun 2019. Nah, pada saat itu banyak yang menduga keduanya pergi ke Hong Kong untuk berlibur, sementara yang lain percaya keduanya bertemu saat berada di sana. Dan belakangan tahun itu, pada tanggal 25 September 2019, Suho membagikan serangkaian foto dirinya mengenakan perlengkapan Nike dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan untuk captionnya adalah "Aku menyukainya" dan emoji cangkir merah dengan sedotan. Dan guys, sebulan kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 2019, Sana juga membagikan foto selfie dirinya dengan rambut pink pastel, mengenakan sweater biru ungu. Captionnya berbunyi, "Apakah kamu suka ini juga?" Dan ketika orang-orang melihat foto-fotonya, mereka teringat akan postingan Suho di masa lampau yang membuat rumor tentang hubungan mereka kembali populer. Namun guys, sampai sekarang Dispatch itu tidak pernah mengumumkan apakah keduanya berkencan. Dan baik JYP Entertainment dan juga SM Entertainment itu tidak merilis pernyataan tentang apa yang terjadi kepada idol mereka.
Jadi, sampai sekarang belum dikonfirmasi apakah keduanya pernah berkencan atau tidak. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, untuk topik yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang BTS. Banyak sekali informasi tentang BTS untuk kali ini ya. Yang pertama adalah mengenai BTS yang resmi ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Korea dan juga akan menghadiri sidang umum PBB yang ke-75. Wah, amazing banget. Bangga banget gak sih jadi ARMY melihat BTS yang kayak gini banget? Nah, Cinggu, pada tanggal 21 Juli, BTS dikonfirmasi akan menghadiri konferensi internasional besar seperti sidang umum PBB ke-75 pada bulan September sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan kebudayaan masa depan. Jadi hadirnya BTS ini diharapkan dapat menyampaikan pesan kenyamanan dan harapan kepada anak muda di seluruh dunia. Juga nih Cinggu, mereka akan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan, dan penghormatan terhadap keragaman. Nah, Cinggu, Istana Kepresidenan juga mengatakan BTS Permission to Dance menduduki puncak tangga lagu utama Billboard Hot 100 yang dirilis kemarin, mengikuti Butter yang menjadi number one selama 7 minggu terakhir. Pesan penghiburan terkandung dalam lirik, pesan bahasa isyarat terkandung dalam koreografi, dan pesan koeksistensi dan kerukunan berbagai ras memiliki kesamaan dengan keinginan Republik Korea untuk mengatasi krisis COVID-19 melalui solidaritas dan kerjasama dengan dunia. Mereka juga menambahkan kegiatan yang akan dilakukan BTS yang telah menyebarkan harapan dan energi positif kepada orang-orang di seluruh dunia yang kelelahan akibat COVID-19 yang berkepanjangan akan dilakukan sebagai utusan khusus presiden dan akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan status nasional. Dan Cinggu, nggak hanya tentang informasi itu saja. Nah, sebelumnya kita juga sempat ngebahaskannya bahwa ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa lagu BTS Butter itu kayak mirip banget dengan lagu dari sebuah musik background untuk video game yang namanya adalah Monster in My Pocket. Dan baru-baru ini komposer di balik Monster in My Pocket itu telah angkat suara. Topik mengenai BTS yang dianggap telah memplagiat lagu dari Monster in My Pocket. Satu artikel berita Jepang diterbitkan oleh Wow Korea menyatakan bahwa komposer dari lagu tersebut berbicara tentang kesamaan dan bahwa kedua lagu tersebut terdengar hampir sama, itu lebih dari sekedar sampling. Namun, setelah artikel itu dirilis, komposer itu sendiri menulis di halaman blognya dan mengklarifikasi bahwa dia tidak mengatakan itu di luar sekadar pengambilan sampel. Dia menjelaskan dalam sebuah postingan di blog bahwa dia tahu tentang BTS tetapi belum pernah mendengar lagu yang Butter. Ketika dia menemukan berita tentang kesamaan itu, dia mendengarkan lagu BTS tetapi mengira itu hanya kebetulan bahwa kedua melodinya terdengar serupa. Dia mengklarifikasi, saya melihat artikel itu dirilis mengatakan bahwa saya telah mengucapkan ini lebih dari sekedar pengambilan sampel. Tetapi saya tidak pernah mengatakan itu. Dia mengatakan dia pikir itu menarik bahwa lagunya juga mendapatkan attention. Komposer itu juga menambahkan bahwa dia tidak memiliki hak atas lagu video game tersebut dan itu hanyalah milik pengembang video game yaitu Konami. Well, Cinggu, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana perkataan dari komposer. Nah, Cinggu, ini komposernya loh yang bilang, bukan aku, tapi komposernya yang bilang bahwa itu mungkin melodinya yang mirip. Oke, I see ya. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir mengenai BTS adalah bagaimana ada seorang netizen yang kayak mengklarifikasi. Jadi dia itu bilang bahwa BTS dan juga Coldplay akan segera berkolaborasi. Jadi sebelumnya ada rumor bahwa BTS akan berkolaborasi dengan Coldplay karena mereka terlihat mendarat di Korea Selatan pada bulan April pada tahun ini. Dan kemudian dilaporkan bahwa BTS sebenarnya adalah artis unggulan dalam album Coldplay yang akan datang. Dan banyak yang menarik perhatian mereka pada dua grup populer secara global ini. Nah, menurut Warner Music Korea, Coldplay akan merilis album ke-9 mereka yang bertajuk Music of the Severest pada 15 Oktober untuk tahun ini. Dengan kabar perilisan album baru, Coldplay merilis surat tulisan tangan dan trailer album di media sosial resmi mereka. Ada laporan bahwa lagu yang akan ditampilkan BTS adalah lagu My Universe. Produser lagu tersebut juga telah mengumumkan bahwa BTS ditampilkan dalam lagu ini dan telah menarik perhatian banyak penggemar. Terlepas dari kata-kata produser Hybe tidak membenarkan atau menyangkal bahwa BTS akan tampil di lagu Coldplay. Nah, seorang netizen pada dasarnya mengkonfirmasi kolaborasi tersebut karena pada tanggal 21 Juli lalu, bocoran lagu ini beredar di web dan berbagai media sosial seperti Twitter. Nah, suara Jungkook dan V dapat didengar dalam audio singkat yang telah bocor karena semakin membuat banyak penggemar semakin bersemangat.
Wah, nggak sabar ya menantikan bagaimana kolaborasi dari Coldplay dan juga BTS. Kayaknya kolaborasi mereka akan boom 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 banget deh. Oke, Cinggu, sekian aja ya untuk berita hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget, dan mungkin ada kesalahan informasi. Langsung aja koreksi dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.